Untuk fasilitas sendiri itu bagaimana yang ada di museum sendiri fasilitasnya? Ada yang tadi kan udah keliling-keliling juga, ada yang bagus sih, ini kayak gini kan udah bagus, tapi ada juga kayak tempat-tempat yang kayaknya harus direnovasi. Informasi dari barang-barang kayak gini nih, informasinya gimana? Apa ada keterangan yang jelasnya? Jadi Mas lebih mengetahui, lebih kenal lah barang ini tahun berapa gitu. Itu gimana Mas? Apakah udah jelas? Semuanya, tapi kayaknya cukup banyak barang yang ada penjelasan. Untuk berkeliling-keliling sendiri apa ada ngerasa bingung nggak? Misalnya, oh ini kemana lagi nih? Ini kemana lagi? Gitu. Apa? Kalau di atas sih enggak ya, kan cuma kotak doang, paling di bawah tanahnya aja tadi. Ya tadi sempat kebingungan gitu. Iya, Oh mungkin nggak ada penunjuk arahnya yang lebih jelas gitu. kayaknya sih enggak di bawah. Iya. Eh, untuk harapannya untuk museum sendiri gimana? Nampaknya mungkin yang belum direnovasi itu direnovasi lagi, terus mungkin dikasih AC kali ya, kalau iya kan panas gitu, apalagi di bawah kan pengap. Oke, udah Mas. Sempat keliling-keliling ke sini. Nah, menurut fasilitas di sini kan kalau memadai. Untuk toiletnya nggak usah terlalu ditunjukin gitu. Jadi ini kesan historisnya tetap ada, nggak usah digabungin maksud saya. Kan kalau bangunan sekarang itu udah modern ya, futuristik ya, jangan digabungin gitu. Misalnya kalau toiletnya misalnya dia terbuat dari keramik kan, nilai historisnya itu tetap gitu loh. Jadi orang kan nggak ngeblend 1912 yang baru kan nggak ada. Baru tempat-tempat nyantainya juga ya boleh lah di ini ya kan, dibuat menjadi dua nuansa jadul tempo dulu dan nuansa yang sekarang. Jadi seperti itu. Dan ya keamanannya itu perlu juga. Jadi supaya pengunjung di sini betah gitu, supaya nggak terjadi macam-macam pencurian, laptop, handphone gitu kan. Jadi orang nyaman, dan kalau boleh ya ditambahin CCTV kan. Saya pikir perlu. Jadi kalau ada kejadian, jadi bisa dilihat dari CCTV itu pelakunya kan begitu kan. Jadi walaupun dia historis, namanya gede di jarak, itu juga saya pikir itu dibuat ada CCTV. Tapi ya penempatannya itu dari sudut-sudutnya itu nggak usah kelihatan gitu. Boleh ya gimana lah samar gitu kan. Jadi saya pikir ya itu benar buat keamanan di sini. Dari sekian sistem informasi di sini, menurut Bapak itu semua sudah memadai dari tempat tempat yang lain, Menurut saya, kebetulan saya juga ya termasuk bagian pekerjaan saya sebagai guide. Ya. Ini perlu lah, ini ada guide gitu. Jadi untuk apa namanya informasi tentang setiap ruangan, ya kan? Dan setiap ya, perkembangan misalnya di Kuba gitu kan. Jadi saya pikir itu perlu lah. seperti ini Bapak. Oh, saya mau ke sini tapi Taiwan kemana sih? Iya, waktu pertama kali 2 tahun yang lalu ya Seperti ini juga. cuman ya karena saya juga ya bekerja saya juga ada sebagai guide ya nggak terlalu canggung lah, jalan aja gitu ya, kita lihat lah banyak tunjuk-tunjuknya gitu. Misalnya kita mau cari underground-nya udah kita lihat aja gitu. Jadi istilahnya kalaupun kita agak bingung ya nggak terlalu ditunjukin sama orang gitu, itu dalam hati aja. Dari sekian banyak barang-barang di sini yang menarik menurut Bapak di museum ini. Saya juga agak besar. Wah, ya, luar biasa. Perkembangan yang CPU, ATM yang kan ada yang jadul tuh. sih tradisi Pak. Satu lagi yang perlu ditambahkan itu ya kalau misalnya untuk apa namanya pegawai di sini kan, nah, itu kan dia ada dokumennya itu kompas ya kalau istilah Belanda. Kalau boleh dibuat aja seperti apa namanya manusia asli gitu dengan seragam tempo gitu.
pelatihan ya bahasa Belanda ya. Yang lebih nuansanya lebih bagus lagi seperti itu. Bapak pernah membawa Pak bawa masyarakat. Ya, itu kalau nggak salah saya tempat zaman dulu dia penyimpangan suatu berharga dengan emas batang. Dan sebelum Bapak, misalnya Bapak tadi waktu dulu kabar di sini mungkin Bapak tahu di situ. Ya cuman kalau kita mau tahu ya kalau dulu lebih sopan lah. Itu ada kalau saya sarankan kalau ke bawah ya jangan ngomong kosong. Itu ada. Bisa juga Pak ya. Terima kasih banget Bapak. Sama-sama. Terima kasih waktu yang Yuk. Sejarah Museum Mandiri kita sendiri gimana Pak? Sejarah Museum Bank Mandiri. Iya. Mungkin sejarah Bank Mandiri kali ya. Iya. Kalau Museum Mandiri kan relatif baru ya, baru tahun 2005. Nah, tapi kalau bicara tentang Museum Mandiri, bicara tentang sejarah Bank Mandiri tentunya. Bank Mandiri itu sejarahnya dimulai sejak tahun 1826 ya. Ketika NHM, Nederlandse Maatschappai, sebuah perusahaan dagang milik Belanda, itu menginjakan kakinya di Batavia 1826. Nah, itulah kemudian sejarah Bank Mandiri dimulai. Bank Mandiri itu kan merupakan gabungan dari 4 bank pemerintah, ada Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Keempat bank itu memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Nah, gedung ini dulunya merupakan kantor wilayah NHM. NHM adalah sebuah perusahaan bank milik Belanda yang kemudian dinasionalisasi dan akhirnya berubah menjadi Bank Eksim. Nah, terus ada sejarah lainnya, misalnya Bank Bumi Daya dulunya merupakan Nederlandse Indisch Handelsbank, perusahaan NIHB namanya, kemudian berubah menjadi Bank Bumi Daya. Kemudian yang lainnya ada Bapindo, dulunya adalah BIN, Bank Industri Negara, kemudian menjadi Bapindo. Yang terakhir adalah Eskomto Bank, kemudian berubah menjadi Bank Dagang Negara. Nah, keempat bank itu kemudian merger dan akhirnya menjadi Bank Mandiri. Dan semuanya dokumentasi proses perjalanan sejarah perbankan itu ada di Museum Mandiri. Selanjutnya, antusias untuk masyarakat sendiri Pak untuk berkunjung ke Museum Mandiri itu gimana? Kalau kita lihat antusiasnya berdasarkan data yang kita punya ya, artinya trennya itu terus meningkat ya. Dari mulai tahun 2005 kita dibuka untuk umum sampai hari ini tahun 2013 kemarin kita sudah sampai angka itu sekitar 230-an ribu orang. Ya, itu memang setiap tahun itu meningkat mulai dari yang hanya beberapa ribu, dan tahun 2013 kita sudah sampai 230 ribu orang kurang lebih ya. Ini kan untuk barang-barang yang ada di sini kan pasti barang yang udah ada dari dulu. Bagaimana cara merawatnya sendiri Pak? Ya, kalau untuk merawat kita memang di sini ada beberapa bagian ya, unit kerja. Kalau khusus untuk merawat koleksi kita ada bagian manajemen koleksi namanya. Dia yang bekerja untuk merawat koleksi. Selain itu juga gedung ini pun menjadi bagian dari sejarah ya. Makanya gedung ini pun kita rawat, ada bagian khususnya, ada maintenance untuk perawatan gedung. Jadi ada dua, ada maintenance untuk gedung dan juga untuk perawatan koleksi. Untuk berdiri kan udah agak lama ya Pak. Untuk Museum Mandiri sendiri apa punya kegiatan rutin gitu? Kalau kegiatan rutin kita sama dengan rata-rata sama ya dengan museum lainnya. Kita ada student visit, jadi menerima kunjungan grup maupun perorangan setiap harinya. Terus kita juga coba create program atau kegiatan, mulai dari night time journey at museum, keliling Museum Mandiri pada malam hari. Itu biasanya dalam 1 tahun minimal ada 2 kali, 2 event. Terus yang lainnya ada Museum Goes to School. Ini satu kegiatan kita mempromosikan Museum Mandiri ke sekolah-sekolah, hampir kalau selama ini sih hanya di Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, program lainnya kita juga ada SCL, semacam SCL ya, Simple Class Library. Jadi itu kita di sini ada fasilitas perpustakaan. Salah satu program dari perpustakaan adalah SCL, Simple Class Library. Isinya itu memberikan kesempatan kepada
orang-orang di kesini, anak-anak terutama ya, untuk bisa belajar bahasa asing mulai dari Inggris, Mandarin dan sebagainya. Saya kira itu ya beberapa kegiatan yang ada di Museum Kan Mandiri. sering juga kayak mahasiswa dari luar ngadain pameran di sini gitu ya. Termasuk itu. Iya. Kalau itu kan istilahnya kita yang ketempatan aja, Ketempatnya. bukan kita yang ngekritik. Apakah itu juga maksudnya gratis penyewaan atau gimana? Kalau selama ini gratis ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa ya, untuk kegiatan pameran itu free of charge. Jadi kata gini-gini, itu kan bentuk simbiosis mutualisme kita. Ketika kita butuh pengunjung, tapi kita punya ruangan, dan teman-teman mahasiswa kan biasanya punya masa ya, tapi mereka ingin berkegiatan dan bingung tempatnya. Makanya kita tawarkan untuk kegiatan di Museum Mandiri dengan harapan dengan adanya kegiatan-kegiatan itu banyak mahasiswa, masyarakat yang bisa datang ke Museum Mandiri. Iya, betul. Nah, terus untuk menurut Bapak sendiri sebagai pengelola, apakah fasilitas penunjuk yang ada di Museum Mandiri udah menunjang untuk para pengunjung gitu, sebagai informasinya gitu kayak Oh iya, penunjuk enggak, tempat kalau gitu. apakah sudah Iya. sesuai dengan harapan pengunjung, saya pikir yang mestinya yang bisa jawab pengunjung ya. Tapi kalau dari saya ingin mengabarkan bahwa beberapa fasilitas yang memang diadain untuk menunjang kegiatan pengunjung di sini, mulai dari ruang pertemuan, ruang aula besar, aula kecil, auditorium, audiovisual itu ada. Untuk yang lainnya seperti toilet juga hampir ada setiap lantai. Terus kita juga ada teras kopi untuk ngopi-ngopi gitu ya, ngobrol-ngobrol santai di museum.